Saya share screen. Oke. Baik, pembelajaran ini direkam, jadi semuanya mohon sebelum saya meminta kalian menonaktifkan kamera, maka silakan diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Semuanya, ya. Kalian belum sempat kemana-mana lah ya. Belum sempat potong rambut buat yang laki-laki juga. Yang panjang-panjang nanti kalau misalnya sudah memungkinkan, sudah boleh ya rambutnya dipotong ya. Baik. Apakah slide-nya sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Oke, baik ya, sudah kelihatan. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebenarnya kita itu mau memahami sebenarnya cara menyajikan fakta berdasarkan hasil observasi ke dalam laporan hasil observasi yang objektif dengan menggunakan sumber informasi lain yang mendukung. Nah, jadi bagaimana caranya kita menemukan sesuatu yang disertai dengan data, karena fakta itu kan biasanya erat kaitannya dengan data ya, berdasarkan apa yang kita amati gitu ya, ke dalam laporan kita, laporannya berbentuk hasil observasi yang sifatnya itu objektif. Nah, dengan menggunakan informasi lain, jadi kita juga menggunakan bantuan dari informasi lainnya yang akan mendukung dengan apa yang mau kita kerjakan. Oke, sebelum kita mulai, Ibu juga mau share screen ini, sebentar. Jadi Ibu butuh bantuan 3 orang untuk pagi ini menjawab pertanyaan Ibu. Ada tidak yang kira-kira mau bantu Ibu pagi ini? 3 orang saja? Siapa yang kira-kira berkenan 3 orang? Kelihatan tidak yang Ibu share saat ini? Kelihatan, Bu. Apa tulisannya? Jawablah pertanyaan berikut ya. Iya, Bu. Oke. Yuk, siapa 3 orang yang kira-kira berminat? Atau mau Ibu pilih acak? Oke, yang raise hand ini Garuga sama Naila. 2 orang ya berarti ya. Satu lagi siapa ini? Lola. Oke, terima kasih. Sip, baik. Karena tadi nama pertamanya Garuga ya namanya ya. Oke. Garuga, kita mulai kalau begitu. Aduh, saya salah ini. Ralat. Oke. Garuga mau pilih nomor berapa, Garuga? 3 aja, Bu. 3. 3, oke. Jadi kotak hadiah untuk Garuga pagi ini adalah, oke, Garuga, seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif kalau menurut Garuga? Gimana Garuga? Kalau menurut kamu, oh ini kita sebut objektif nih. Kalau gimana? Syaratnya apa nih kalau objektif? Laporan tersebut harus berdasarkan fakta yang ada atau data yang ada dan tanpa dipengaruhi pandangan pribadi atau pendapat pribadi gitu, Bu. Oke, sip, bagus ya. Oke, benar. Jadi Garuga saya kasih poin karena menjawab dengan tepat sekali. Oke, sekarang kita pindah. Satu lagi siapa tadi sebelum Lola? Naila. Oke, mau pilih nomor 1 atau 2? 1. 1. Oke. Nah, kalau menurut kamu, bagaimana kita menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi kita?
Oke, kalau bagaimana berarti dia bertanya cara ya. Bagaimana nih cara menggunakan informasi lain supaya kalau kita lagi mengamati sesuatu itu bisa mendukung gitu. Gimana, Nak? Bingung dengan pertanyaannya? Ya, kurang paham maksudnya apa. Oh, gini. Gini, bahasa sederhananya gini. Misalnya kamu lagi melakukan observasi nih. Kamu lagi mengamati sesuatu. Lalu kamu mau pakai informasi lain. Informasi lain kan bisa dari internet misalnya, bisa dari buku. Gimana cara menggunakannya? Kamu akan pilih buku yang seperti apa? Kamu akan pilih apa istilahnya informasi dari internet itu yang seperti apa supaya bisa dukung pengamatan kamu gitu. Dicek kredibilitasnya. Gimana, Nak? Dicek kredibilitasnya. Jadi istilahnya nggak mau bingung, boleh diulang sekali lagi? Dicek kredibilitas, dicek faktanya gitu. Apakah ini benar di internet? Jadi kita ini benar atau hoax gitu. Ini suara saya yang kedengarannya dengung atau yang lain juga dengar suara jawaban dari temannya dengung juga? Yang lain jelas tidak kedengaran jawaban temannya? Tidak, Ibu. Oh iya ya? Berarti ini kayaknya lagi ada gangguan kayaknya sinyal nih kayaknya. Tidak apa-apa ya? Kedengaran nggak? Ini kedengaran. Boleh diulang kalau gitu. Berarti diulang ya. Ya. Dicek kredibilitasnya, dicek faktanya dulu. Betul sekali. Jadi harus dicek dulu kredibilitasnya atau faktanya. Nah, tepat sekali. Kan kalau misalnya kita mau pinjam apa istilahnya sumber lain supaya pengamatan kita benar atau tidak, kita harus tahu yang kita pinjam ini bisa dipercaya atau tidak gitu kan. Oke, tepat sekali. Oke, berarti yang terakhir ini ya, Lola ya, mau tidak mau karena tinggal satu. Pertanyaannya, mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Mengapa ya? Laporan hasil observasi harus objektif itu karena kita kan melakukan observasi itu harus sesuai fakta. Terus kalau misalnya kita tidak melakukan observasi secara objektif, maka nanti bisa bertentangan dengan pendapat lain gitu, Bu. Oke, iya. Jadi kalau sampai kita tidak objektif, maka khawatirnya pendapat kita justru malah bisa mengacaukan ya, karena kan pendapat kita belum tentu bisa terbukti kebenarannya. Sedangkan kalau objektif harus disertai fakta dan data. Tadi ya sudah disebutkan juga. Sip, oke baik 3 orang ini karena menjawab dengan tepat sekali, berarti Ibu kasih poin untuk kalian bertiga. Ya, nanti setelah ini Ibu catat nama kalian. Tadi karena Ibu belum lihat jelas dan kalau kita pakai Meet ini kan tidak begitu nampak langsung. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke slide ya. Jadi silakan kalian lihat. Nah, ini ada di dalam buku kalian. Kelihatan ya slide Ibu ya? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Jadi ini juga ada di dalam buku, kalian bisa lihat. Nah, di gambar 1.1, jadi kalian lihat di sana ada anak kecil. Ini sepertinya tidak anak kecil ya, seumuran kalian lah mungkin ya. Sedang lihat serangga di tanaman menggunakan kaca pembesar. Jadi ini kaca pembesar. Anggaplah di belakang ini Ibu ya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa siswa pada gambar ini, pada gambar 1.1 ini, menggunakan kaca pembesar untuk mengamati serangga di hadapannya? Oke, Ibu berikan kesempatan. Siapa yang mau menjawab? Sebutkan Untuk nama. melihat itunya, Bu. Untuk melihat detail bentuk hewannya kali, Bu. Dava ya, Dava. Oke, Iya, Bu. untuk melihat detail Bentuk hewannya. bentuk hewannya. Oke. Baik. Kalau misalnya tidak menggunakan kaca pembesar, kira-kira kelihatan tidak hewannya? Kelihatan tapi tidak detail. Kelihatan, Bu, tapi tidak terlalu detail. Tapi tidak maksimal ya, tidak detail sekali, betul. Oke, tadi siapa ini yang bantu? Selain Dava, siapa yang jawab tadi? Farel, Bu. Hah? Farel Andika. Farel. Oh, Farel, oke. Nah, oke, sip.
Berarti sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua. Seandainya siswa di gambar ini tidak menggunakan kaca pembesar, kira-kira apakah informasi yang diperoleh berkaitan dengan serangga yang diamati itu akan sama atau tidak? Tidak, Tidak, Bu. Kenapa? Beda. karena Bu. kalau menggunakan kaca pembesar, Siapa yang jawab ini? nanti Nah, jadi kita buat ketentuan aja ya, kalau misalnya mau jawab, Bu, saya Budi misalnya, atau Bu, saya Ana, gitu. Ya, oke, yuk lanjut. saya Nazila. Jadi kalau misalnya nggak pakai kaca pembesar, Kalau tidak pakai kaca pembesar, titik-titik hitam yang ada di serangganya itu nggak bakal terlihat dengan jelas atau terhitung dengan benar gitu. oh, wah dia ngitungin ini, dia Iya, menghitung itu. maksudnya gitu. Iya, saya paham maksudnya. Iya, jadi kalau tidak pakai kaca pembesar, maka kemungkinan besar kalau yang diperhatikan itu motifnya, maka tidak akan terlihat dengan jelas. Gitu kan maksudnya? Iya, Bu. Oke, sip, baik. Terima kasih ya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga kalau begitu. Kalau nih, jika siswa tersebut diminta menuliskan kalimat, jadi kan sudah diamati, kemudian mau ditulis dalam kalimat nih. Berdasarkan hasil pengamatannya secara langsung tersebut, kira-kira kalimat mana saja yang tepat untuk dituliskan? Nah, di situ ada A, B, C, D, berarti ada 4 kalimat. Menurut kalian, di antara 4 kalimat itu, mana yang paling tepat? Dan kasih alasannya, mengapa kalian pilih jawaban tersebut. Saya mau jawab, Bu. Silakan. Siapa? Dini ya? Maaf, Bu, portal ini yang A, Bu, serangga ini berukuran sekitar 3 cm. 3 cm. Iya. Karena kan dia udah ngamatin pakai kaca pembesar, pasti bakal benar gitu, Bu, 3 cm ukurannya. Oh, karena sudah diamati dengan kaca Iya. pembesar, maka bisa dihitung panjangnya berapa. Iya, Bu. Itu alasannya ya. Oke, baik. Selain Dini, ada yang mau komentar lagi? Siapa tahu rasanya jawabannya bukan cuma A, bisa jadi yang B benar nih. Atau kenapa kalian tidak pilih B, kenapa kalian tidak pilih C, D, atau ya terserah. Bebas berpendapat. D, Bu. Farel, Bu. Farel, oke. Farel Andika ya. Kenapa Farel pilih yang D? D, Bu. Karena serangga ini sepertinya dapat memakan 4 lembar daun sehari. Kan dia kan pakai kaca pembesar untuk melihat lebih jelas. Sepertinya. Terus? Jadi menurut pendapat kamu, kalimat itu akan kamu pergunakan kalau ditulis dalam kalimat untuk pelaporan hasil observasi, atau kamu justru tidak mau pilih kalimat itu untuk laporan hasil observasi? Memilih, Bu, memilih. Oh, kamu pilih. Alasannya karena? Kok jadi ngeblank? Nah, maksudnya kamu pilih kalimat yang D karena apa? Karena kalau pakai kaca pembesar kamu memang bisa lihat gitu ya. Dia Bisa bukannya lihat 4 jelas. lembar gitu. Ya, jawabnya iya. Iya. Oke, baik. Satu lagi terakhir ya, selain Dini, Farel, satu lagi. Ada yang mau komentar? Satu lagi terakhir. C, Ibu, C. Siapakah ini? Lola. Lola, oke. Lola pilih C karena? Karena kalau ndak diamatin dengan kaca pembesar pun kita tahu kalau serangganya tuh tinggal di situ, Bu, tinggal di padang rumput. Oh, kalau misalnya kamu harus menuliskan dalam kalimat, kamu pun sebenarnya bisa menginformasikan tempat keberadaan hewannya gitu ya. Makanya pilih jawabannya C. Begitu? Oke. Iya, Ibu. Baik, terima kasih ya 3 orang yang sudah menjawab. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi, sebenarnya ketika Ibu tadi bertanya di 3 penanya pertama yang pakai box tadi itu, arahnya sebenarnya Ibu berharap kalian bisa memahami bahwa ketika kita melakukan observasi atau pengamatan dan kita harus menuliskan. Jadi masalahnya ini kita bukan cuma mengamati, masalahnya itu kita mengamati dan kita harus menuliskan gitu loh. Jadi kita membuat pelaporan. Nah, ketika kita mau buat pelaporan itu kan berarti kita harus menuliskan sama persis seperti apa yang kita lihat. Makanya tadi ada arah-arahnya itu sudah menyinggung dengan konteks kata objektif.
tadi juga sudah dijawab kan, beberapa temannya sudah menjawab, kenapa sih harus objektif? Oh iya, objektif itu karena tidak boleh memasukkan unsur pendapat pribadi. Selain itu, objektif itu karena harus sesuai dengan apa yang diamati. Kalau sesuai dengan apa yang diamati, berarti menggambarkannya sesuai dengan fakta. Kan begitu tadi yang disebutkan ya. Nah, otomatis kalian sebenarnya sudah harus membuka ingatan kalian terhadap materi pembelajaran fakta dan opini ketika kalian belajar waktu masih SMP dulu. Jadi, kalau fakta itu kan berarti sesuatu yang benar-benar terjadi ya, biasanya disertai dengan data atau informasi yang memang tidak mungkin dipungkiri lagi gitu. Misalnya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu kan sudah tidak bisa dipungkiri, memang ya kenyataannya seperti itu, faktanya demikian. Nah, tapi kalau misalnya yang kita sebut dengan opini atau pendapat, berarti sesuatu yang sumbernya itu pendapat pribadi gitu ya, belum bisa dibuktikan bahwa itu akan berupa fakta atau tidak. Nah, dari pilihan kalimat-kalimat yang tertera di sini A, B, C, D ini, pertanyaannya kan tadi kalimat mana sajakah yang tepat untuk dituliskan. Jadi kalau seandainya tokoh anak ini adalah kalian sedang mengamati serangga gitu ya, kemudian kalian menggunakan alat bantunya itu kaca pembesar, kemudian kalian mau menginformasikan dalam bentuk kalimat, maka yang boleh dipilih adalah tadi ketika menjawab A, benar ya, serangga ini berukuran sekitar 3 cm. Nah, kalimat serangga ini berukuran sekitar 3 cm ini boleh dipergunakan sebenarnya. Tapi lebih tepatnya lagi kalau kita memang melakukan penginformasiannya dengan jelas gitu loh. Jadi kalian bisa menginformasikan serangga ini berukuran diukur gitu loh. Jadi ada rentangnya. Makanya penggunaan kata sekitar di sini khawatirnya kecenderungannya takut terjadi keambiguitasan. Tapi kalau di sini masih bisa dipahami karena memang si anak tidak menggunakan alat bantu lainnya. Jadi dia hanya mengira-ngira gitu ya. Lalu yang B, serangga ini mendesis dan mengeluarkan bau yang menyengat saat sedih. Nah, ini otomatis tidak bisa kita pilih sama sekali karena yang kita pergunakan alatnya adalah kaca pembesar. Otomatis yang dilihat itu secara visual. Kita tidak melibatkan indera yang lain gitu ya. Kita tidak memakai kita tidak mengamatinya dalam konteks yang lain gitulah ya. Nah, karena kalau yang visual berarti apa yang bisa dilihat. Nah, berarti kita tidak bisa menginformasikan data untuk di kalimat yang B. Maka kalimat B tidak bisa kita pergunakan. Nah, kalau yang C, serangga ini tinggal di padang rumput. Nah, ini juga sebenarnya bisa dilihat langsung kan. Nah, termasuk penginformasian tempatnya. Nah, berarti tepat yang C. Kalau yang D, serangga ini sepertinya dapat memakan 4 lembar daun sehari. Nah, kata sepertinya itu kan pendapat ya, bukan fakta. Maka kalimat yang D itu tidak bisa kita pilih. Seperti itu. Yang A itu juga kategorinya sebenarnya akan menjadi data yang tidak valid sebenarnya ketika ada kata sekitar. Jadi alangkah lebih tepat, kalau kita mau menginformasikan sesuatu, maka kita buatlah kalimatnya itu tepat. Lebih bagus pakai rentang kalau dia memang tidak tahu. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Ada yang mau nanya dulu? Oke, hening. Berarti saya artikan kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian langsung sela saja, langsung tanya saja. Bu, saya siapa namanya? Saya ingin bertanya apa pertanyaannya. Gitu ya. Nah, ini peta secara umum yang akan kalian pelajari ya. Jadi ini tahapan-tahapan yang akan kita pahami. Yang pertama adalah sebenarnya kita perlu mengenal terlebih dahulu apa sih teks laporan hasil observasi itu. Kita bisa mengetahuinya dari pengertian yang ada. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat dari karakteristiknya atau ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, yang ketiga, kita juga bisa mengetahui teks laporan hasil observasi itu dari bagaimana cara dia terbentuk atau unsur pembangun di dalamnya. Jadi kita bisa lihat dari struktur pembangunnya. Lalu yang keempat adalah tujuannya dan apa manfaatnya. Jadi kenapa sih kita harus buat teks laporan hasil observasi? Nah, kalian juga harus mulai biasakan kalau kalian mempelajari sesuatu bukan karena kalian sedang sekolah dan kalian sedang belajar, maka kalian mau tidak mau belajar itu, tapi kalian itu harus bertanya ke diri kalian, oh saya lagi belajar teks laporan hasil observasi nih, di pelajaran bahasa Indonesia misalnya, kira-kira ini manfaat buat saya ke depannya apa ya, gitu, atau apa yang bisa saya pakai dalam waktu dekat dengan teks laporan hasil observasi. Nah, ketika kalian tahu, maka pemanfaatannya akan lebih jelas gitu. Makanya saya berharap sekali, apalagi kalian sekarang sudah dituntut bukan hanya aktif, tapi kalian juga sebenarnya akan memaksimalkan potensi diri kalian. Jadi setiap kali kalian belajar, tanya sama diri kalian. Saya lagi belajar ini nih, apa nih manfaatnya buat saya? Nah, gitu ya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, saya berharap pertanyaan-pertanyaan semacam itu sudah mulai kalian timbulkan dalam diri kalian.
kalau kalian apa ya istilahnya, kalau kalian melakukan hal tersebut, mau pelajaran apapun pasti kalian tidak akan terbebani dan kalian malah akan jadi oke, saya lagi belajar ini, besok saya ketemu lagi dengan pelajaran ini, saya belajar apa lagi nih setelah ini. Nah, gitu. Jadi harapan saya itu seperti itu. Oke, yang terakhir adalah kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kalian juga harus ingat, karena kita juga belajar bahasa Indonesia ya, jadi kalau misalnya, kan wajar ya, kadang-kadang kalau kita berbahasa itu, kita tahu nih, ada kalanya dalam konteks kalau kita berbicara secara lisan, mungkin saja terjadi kekeliruan dalam penyebutan atau masuknya unsur bahasa ibu gitu ya, itu wajar sekali terjadi. Tapi pelan-pelan, jadi kita saling mengingatkan. Saya juga kadang-kadang masih sering melakukan kekeliruan, nah jadi kita tidak apa-apa, sama-sama saling mengingatkan, yang penting dengan cara yang baik gitu ya. Oke, saya masuk ke bagian yang pertama, jadi kita mulai ke pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kita harus tahu dulu nih, karena dari tadi sebenarnya kita sudah bisa mulai meraba dan masuk apa yang mau kita pelajari, tapi sebenarnya kita harus jelas dulu, apa sih teks laporan hasil observasi itu, gitu ya. Nah, kita langsung pilih, jadi ada 4 hal, kalau kita ambil dalam kata-kata yang ada di dalamnya itu, teks yang pertama kan, laporan, hasil, dan observasi. Jadi, teks itu, kalau kalian buka kamus, ini semuanya saya ambil di dalam kamus ya, teks itu pilihan arti yang tepat yang bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dari fungsinya di sini adalah dapat diartikan dengan wacana tertulis. Di depannya ada huruf N ini artinya nomina. Jadi dia nomina ya, kata benda. Jadi teks adalah wacana tertulis. Sedangkan laporan itu diartikan sebagai segala sesuatu yang dilaporkan atau segala sesuatu yang diberitakan gitu. Kemudian hasil itu berarti sesuatu yang diadakan ya. Bisa jadi karena dibuat, bisa jadi karena dijadikan, atau dan lain sebagainya oleh sebuah usaha. Kan jelas sekali ya, kalau kita buat teks laporan hasil observasi, berarti kan memang karena kita melakukan pengamatan dulu, baru kita bisa buat teksnya. Berarti benar, kita sudah mengadakan sesuatu gitu. Dan yang terakhir adalah observasi. Jadi observasi itu diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira teks laporan hasil observasi dari kalimat yang ada, saya ulangi, dari kata-kata yang ada di sini, kalau kita mau bentuk dalam kalimat, kalian akan sebutkan apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Ada yang mau coba? Paham tidak maksud saya? Jadi dari empat kata tadi yang sudah ada artinya itu, kalau kira-kira kalian mau ramu dalam satu kalimat untuk menjelaskan tentang apa sih teks laporan hasil observasi itu, kira-kira kalian akan pilih kalimat apa? Ada yang mau jawab? Nela, silakan. Berarti itu kan teks observasi berisi informasi yang dari satu penelitian sesuai faktanya. Oke, jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil dari penelitian dan berupa fakta, gitu ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Bagus, terima kasih Nayla. Yang lain? Mau coba? Pakai kalimat sendiri dulu, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau coba? Satu lagi. Jangan takut salah. Saya tampilkan lagi ya, kalau kalian siapa tahu mau coba-coba ngeramu dari pilihan kata yang ada di sini. Ada? Muhammad Toga. Yuk, silakan. Gimana Toga? Silakan Toga. Oh, lagi terkendala ininya ya? Pelantangnya ya? Oh ya, jadi kita sama-sama saling ingat-ingatkan ya, ada beberapa istilah yang kalau memang sudah ada bahasa Indonesianya, kita pakai bahasa Indonesianya. Kayak mikrofon itu bahasa Indonesianya pelantang.
Jadi kita boleh sebut pelantang supaya jelas itu ya. Gimana Toga? Sudah sukses pelantangnya bisa? Belum ya? Oh, ya udah. Tulis di kolom chat saja kalau susah Toga. Ada kolom chat kan di tempat kalian ini di bagian bawah. Nih kalau di saya di sini nih. Nih. Kalian pasti bisa lihat kan? Nah, itu. Tuliskan di sana boleh. Yang lain juga ya, kalau misalnya mau jawab, jangan takut-takut salah ya. Santai saja, kan kita belajar. Tidak ada salah benar kalau lagi belajar itu tidak ada salah dan benar. Najwa mau coba jawab, Bu. Boleh Najwa, silakan. Ya, jadi teks observasi menurut saya yaitu teks atau wacana tertulis yang dilaporkan dari suatu amatan atau hal yang objek yang diamati secara cermat. Semakin sempurna ya. Oke, baik. Terima kasih loh ya. Nah, jadi kalau kalian pun lihat di dalam buku, ini yang tertera di dalam buku, tapi Ibu rasa pilihan jawaban kalian juga menarik semuanya dan tepat gitu ya, jadi kalian boleh pakai sebenarnya. Nah, kalau di dalam buku itu diartikan teks laporan hasil observasi itu adalah teks, jadi kita harus masukkan dulu kalimat pertamanya. Kalau tidak mau pakai kata teks, berarti teks laporan hasil observasi adalah wacana tertulis, gitu ya, atau teks tertulis yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Mau tambahkan misalnya dengan cermat misalnya, itu boleh. Karena kan memang kalau kita lagi lakukan pengamatan kan yang dituntut itu sebenarnya kecermatan kita sebenarnya. Nah, catatan, jadi ada catatan yang harus kalian ingat bahwa kalau kita membuat laporan hasil observasi, jadi kita itu sebenarnya sedang mengungkapkan fakta-fakta. Ingat ya, kata kunci dalam pelajaran kita hari ini adalah kita mau ungkapkan fakta. Itu dia. Jadi, fakta itu baru kita bisa dapatkan kalau kita melakukan pengamatan gitu loh. Nah, sebagai jenis teks faktual, jadi teks faktual itu maksudnya teks yang memuat fakta-fakta gitu ya. Laporan hasil observasi itu harus bersifat objektif. Nah, artinya adalah informasi yang diberikan sesuai dengan data yang kita peroleh selama melakukan pengamatan atau selama melakukan observasi. Nah, ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan tadi 3 box pertama yang saya berikan kepada kalian. Jadi kalau ditanya lagi, apa sih arti objektif atau kenapa sih harus objektif? Mengapa kalau pengamatan itu kita tidak boleh pakai pendapat pribadi, misalnya begitu? Maka jawabannya adalah karena kalau kita mau mendapatkan data yang objektif, itu harus sesuai dengan apa yang kita peroleh selama melakukan pengamatan. Oke, itu ya. Nah, sip. Berarti kalian sudah dapatkan materi tentang pengertiannya. Jadi kalian sudah kenal lah minimal. Oh, berarti saya tahu nih. Pokoknya kalau teks laporan hasil observasi, berarti saya itu buat wacana tertulis. Dari mana hasilnya? Oh, dapat hasilnya dari hasil pengamatan. Ketika sudah melakukan pengamatan, maka saya akan menuliskan informasinya secara umum berdasarkan fakta yang ada. Dan saya menginformasikannya secara langsung dengan cermat. Nah, gitulah kurang lebihnya. Ya, nanti tinggal kalian pilih. Terserah kalian atur kata dan olah katanya seperti apa. Selama beberapa inti tadi ada, berarti kalian sudah kenal dengan teks laporan hasil observasi. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Jadi, ciri-ciri atau karakteristik seperti kita ya, misalnya kalian nih. Nah, makanya saya belum ada sebutkan kan, kameranya sebenarnya belum boleh dinonaktifkan tadi, tapi ya sudah. Setelah bagian ciri-ciri, kalau mau nonaktifkan boleh, tapi kalau kalian saya panggil, kameranya harus aktif kembali. Kalau mau tetap stay kameranya aktif seperti saya sekarang juga nggak apa-apa. Nah, seperti sekarang nih, misalnya saya lihat kalian nih, saya bisa lihat, oh Toga itu pakai kacamata. Ya, pakai kacamata ya Toga ya. Oke, terus siapa lagi yang nampak ini? Farel di belakangnya itu layarnya hijau, gambar-gambar. Ya, iya bukan sih? Wallpapernya ya? Bukan gitu kan? Dinding. Oh, bukan. Oh, dinding. Ya. Oke. Tapi karakteristik Farel itu yang kelihatan, walaupun dia di belakang dinding yang gelap, kan agak gelap itu ya, tapi saya bisa lihat, oh Farel itu rambutnya masih agak rapi, walaupun atasnya agak-agak sudah mulai panjang gitu ya. Nah, terus saya bisa lihat, oh kalau Dini ciri-cirinya, ya teh lalatnya tidak kelihatan Dini. Tidak nampak ya? Siapa lagi ya? Enggak, Bu. Oh, Dini nggak punya teh lalat ya? Enggak. Nah, oke lah. Nah, ini kan karena tatap maya ya, jadi tidak detail saya bisa lihatnya. Tapi istilahnya kalau kita lihat orang itu, kita bisa tahu, oh ini karakteristiknya, oh ini ciri-cirinya misalnya. Nah, jadi
Sama, jadi kalau kita kayak lagi belajar gitu kan, oh ini materinya ada tentang ciri-ciri nih. Jadi kalau kalian ditanya, gimana sih ciri-ciri teks laporan observasi? Oh ciri-cirinya itu adalah, nah ini yang harus kalian ingat. Ciri-cirinya itu ada 6. Pertama, ciri-ciri yang pertama itu dia pasti objektif. Ini dari tadi udah kita omongkan kan. Jadi objektif itu karena dia sesuai dengan fakta. Global dan universal artinya mau dimanapun keberadaannya, kalau memang faktanya begitu, begitulah dia, tidak akan berubah. Tidak faktanya di Indonesia begini, nanti kalau ditemukan di tempat lain maka akan jadi berubah. Nah, tidak begitu, ya. Makanya dia objektif dan global. Lalu yang kedua, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis dengan ciri atau keadaan secara umum. Jadi kalau kita mau melakukan observasi itu, kita itu kasih datanya yang umum dulu gitu loh. Yang kita kelompokkan, misalnya nih, kalian lagi mengamati pohon kelapa gitu ya. Waktu kalian amati pohon kelapa, pasti kan kalian akan melihat secara umum nih semuanya. Kalian lihat akarnya, kalian lihat bentuk batangnya, kalian lihat buahnya. Nah, jadi kalian kelompok-kelompokkan itu. Oh, akarnya tunggang atau serabut, misalnya kayak gitu. Pohonnya, misalnya kulit pohonnya seperti apa? Halus, licin, kasar. Buahnya berwarna apa? Atau buahnya seperti apa? Berserabutkah misalnya? Nah, itu namanya kita mengelompokkannya sesuai dengan jenis-jenis keadaan yang umum itu seperti apa, gitu. Terus yang ketiga, objek yang kita bahas itu harus objek tunggal. Artinya, kan kalau kita mengamati, kalau terlalu banyak yang diamati dalam satu waktu, nanti datanya malah membingungkan kan? Lebih bagus itu objeknya yang kita amati satu, gitu loh. Nanti kalau sudah selesai pengamatan ini, baru kita bisa melanjutkan ke pengamatan berikutnya gitu. Nah, yang keempat, kita harus menuliskannya berdasarkan fakta. Nah, itu juga ya. Jadi nomor 1 dan nomor 4 ini berkaitan gitu ya. Yang kelima, ciri-cirinya teks laporan observasi itu harus menggambarkan sesuatu yang umum tanpa adanya pendapat dari penulis. Jadi kita itu tidak boleh memasukkan apapun yang ada dalam unsur perasaan kita ke dalam apa yang kita amati. Kalau dia memang merah hasil akhirnya, merah lah yang kita tulis. Walaupun sebenarnya dalam hati kita berkata, ih aku lebih suka warna biru misalnya. Itu biar bagaimanapun dia tidak bisa gitu ya. Jadi harus sesuai dengan apapun yang kita lihat, seperti itu. Lihat, raba, rasa, jadi menggunakan panca indera. Harus sesuai dengan semua yang fakta yang ada gitu ya. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang keenam adalah, kalau kita mau menyajikannya itu harus menarik. Jadi kita harus pilih kata yang tepat, harus pilih bahasa yang komunikatif, dan kalau bisa isinya itu jelas harus berbobot, serta susunannya harus logis. Jadi urutannya itu harus logis gitu. Nah, itu ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Oke. Ada yang mau nanya? Oke, belum ya. Nah, Bu lanjut lagi kalau begitu. Sekarang kita udah tahu apa itu teks laporan, kita udah tahu, minimal kita tahu ya ciri-cirinya, oh itu ciri-cirinya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat gimana cara kita buatnya. Nah, sama kayak kita buat rumah, kalau kita buat rumah kan ada step-stepnya, ada urutannya. Nah, sama. Teks laporan hasil observasi itu punya urutan, jadi kalian tidak boleh lompat gitu. Tidak boleh yang mana duluan kalian laporkan, sedangkan bagian yang penting dasar umumnya belum kalian laporkan, nah itu tidak boleh. Jadi, yang paling mudah adalah kalian ingat, teks laporan hasil observasi ini cuma 3 saja strukturnya. Jadi, kayak gampang sekali gitu buat diingat. Yaitu ada 3 ya. 1 namanya definisi umum, ya. Kedua namanya deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat. Nah, jangan ditukar. Jadi posisinya tidak boleh ditukar. Ini sudah urutan paling logis. Oke, yang pertama ya. Jadi struktur pertama itu namanya definisi umum atau pembukaan. Nah, di definisi umum itu intinya atau di bagian pertama ketika kalian melaporkan sesuatu, itu intinya adalah kalian harus kasih dulu definisi. Definisi itu kan pembahasan dasar, pengertian dasar gitu ya. Nah, biasanya ditandai dengan kata adalah gitu ya. Apa nih yang mau dijelaskan? Misalnya pohon kelapa. Pohon kelapa adalah jenis tumbuhan. Nah, ketika kita sudah memberikan definisi umum, maka kita sudah menginformasikan pembukaan bahwa kita melakukan pengamatan terhadap hal tersebut. Oke, itu ya. Kemudian yang kedua, baru kita masuk ke deskripsi bagian. Jadi kalau deskripsi bagian itu berarti kita gambarkannya itu rinci gitu. Apa nih yang mau kita gambarkan? Fungsinya kah? Manfaatnya kah? Bentuknya kah? Gitu. Nah, yang ketiga, baru kita masukkan deskripsi manfaat. Jadi semua yang kita amati itu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin tidak ada manfaat.
Logikanya itu adalah semua yang diciptakan oleh Tuhan pasti ada manfaatnya. Maka apapun yang kita amati kan adalah ciptaan Tuhan ya, logikanya kan gitu. Berarti semuanya pasti punya manfaat. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan manfaat yang terdapat pada sesuatu yang sedang kita amati itu. Nah, gitu. Jadi, sekali lagi Ibu ingatkan, struktur hanya ada 3, definisi umum, jangan sampai ketukar ya, deskripsi bagian, kalau definisi pengertian, kalau deskripsi pelukisan atau penggambaran. Jadi gimana caranya kalian menggambarkan sesuatu. Ya, kalau deskripsi bagian berarti gimana caranya kalian menggambarkan bagian-bagian dari apa yang kalian amati. Kalau deskripsi manfaat berarti bagaimana kalian menggambarkan apa sih fungsinya atau apa sih manfaatnya dari apa yang kita amati. Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Sip. Nah, sekarang kalau kameranya mau dinonaktifkan silahkan. Karena kita mau masuk ke contoh. Jadi, saya hanya minta bagi yang membaca. Jadi, saya mau minta bantuan kalian nih, ada yang tolong saya bantu bacakan. Baru diaktifkan kameranya. Selain itu, kalau mau dinonaktifkan boleh. Kalau mau tetap stay kameranya dibuka, tidak masalah juga. Oke. Ini ada di dalam buku juga. Jadi hari ini kita mau melihat laporan hasil pengamatan tentang belalang anggrek putih. Nah, kalian sudah pernah lihat belalang anggrek putih? Lewat Google, Bu. Oh, pernah lihat ya? Lewat Google, Bu, tapi. Iya, maksudnya sudah pernah dengar gitu ya? Dengar sih enggak, Bu. Pas kemarin ya baca-baca. Oh, karena pas baca jadi penasaran gitu ya? Iya, Bu. Nah, sama. Saya itu tidak tahu kalau ada belalang secantik ini gitu loh. Jadi waktu saya lihat, iya ya, bentuknya kayak bunga anggrek ya. Terus kayaknya lucu gitu, walaupun ya agak sedikit seram sih. Kalau kita lihat ini kayaknya agak-agak tajam-tajam gitu ya, duri-durinya ya. Nah, jadi ini ada pelaporan. Kira-kira ada yang mau bantu saya bacakan? Yuk, silakan. Langsung, kalau begitu. Boleh. Nazwa mau coba? Silakan, Nazwa. Bacakan ya. Oke. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah terkait belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hemnepus coronatus adalah suatu di antara jenis belalang yang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek pada bagian bunga anggrek. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri dari bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Panjang tubuh belalang anggrek jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut dan cerah. Beberapa belalang bahkan berwarna benar-benar putih atau merah jambu. Namun, belalang anggrek dapat mengubah warna tubuhnya dalam hitungan sehari, bergantung pada kondisi lingkungan seperti kelembapan dan kondisi cahaya. Oke, Nazwa masih sanggup baca lagi? Atau Boleh. mau gantian temannya? Yang lain boleh. Yang lain ya? Oke, terima kasih ya Nazwa ya. Oke, boleh bantuan yang lainnya lagi? Siapa lagi yang mau baca? Tadi Nazwa bacanya jelas sekali. Ada yang mau coba lagi? Bantu baca? Toga mau, Bu. Boleh. Boleh ya? Yuk, silakan. Bentar. Yuk, lanjut. Kelihatan, Toga? Sudah, Bu. Oke. Belalang anggrek merupakan predator, polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mereka memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil seperti jangkrik, capung, lebah, dan lalat. Belalang anggrek
menggunakan bentuk dan warna tubuhnya untuk menarik perhatian mangsa. Saat mangsa mendekat, mereka akan menggunakan kaki depannya untuk menangkapnya. Belalang sembah hanya memangsa hewan yang masih hidup. Belalang anggrek merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Fase hidupnya terdiri dari telur, nimfa, dan dewasa. Belalang betina dapat bertelur sampai 300 butir. Telur tersebut diletakkan dalam sarang berbentuk buih putih yang disebut OTK. OTK lama-lama akan mengeras dan melindungi telur-telur dari panas dan hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang sembah sudah menyerupai belalang anggrek dewasa. Itulah mengapa belalang anggrek disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebagai penutup, dibaca juga ya Bu ya? Ya, ya. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Demikian laporan hasil observasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih ya Nazwa sama Toga ya. Nah, Ya Bu, terima kasih kembali. iya. Bayangkan loh, ternyata belalang anggrek ini bisa jadi peliharaan. Wah, oke. Saya jadi mulai punya alternatif peliharaan lain nih ya. Kalau misalnya lagi senggang, mungkin saya akan cari belalang anggrek, cari di mana gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang harus kalian lihat itu justru ini kan satu di antara contoh pelaporan hasil observasi. Jadi logikanya adalah ke depannya kalau kalian mau prediksi, kalau kalian nanti harus mengamati sesuatu, minimal kalian akan buat laporannya modelnya begini. Jadi kalian akan menginformasikan. Jadi dari paragraf pertama, teman-teman, saya akan menyampaikan laporan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Nah, kata telah di sini itu kan fakta kan, berarti sudah dilakukan. Nah, itu menandakan kalimat fakta. Lalu, objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Adalah di sini penginformasian definisi umum. Ya, sesuai dengan struktur yang tadi kan. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah, nah itu kan masih kan, jadi segala sesuatu yang sifatnya umum, penginformasian dasar tentang apa yang mau kita jelaskan, itu kita letakkan di definisi umum atau di paragraf yang pertama atau di bagian yang pembuka, gitu. Jadi, pastikan sekali lagi, kalau kalian nanti sudah mengamati sesuatu, saat kalian mau melaporkannya, paragraf pertama pokoknya isinya tentang definisi umum semuanya. Nah, masuk ke paragraf kedua, pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek, dari bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Berarti dia sudah masuk ke perbagian. Jadi dia mulai pendeskripsian bagian. Kan ngelukiskan kan? Logikanya kalau misalnya kita mau menjelaskan bentuk tubuh, bagian tubuh, berarti kan kita menggambarkan sehingga kalau orang membaca atau kalau orang mendengar gitu ya, berarti kita bisa bayangkan, oh badannya itu seperti itu, oh bentuknya itu seperti itu. Nah, itu kan berarti kita menggambarkan atau melukiskan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita amati gitu ya, yang melibatkan panca indera kita, sehingga orang lain akan menerima informasi dan bisa membayangkannya itu dengan sama persis gitu, seperti apa yang kita tuliskan. Makanya harus sesuai dengan fakta gitu ya. Kemudian di paragraf ketiga juga sama, dia kasih tahu ukuran tubuh ya. Ternyata si jantan itu lebih kecil daripada betinanya. Betinanya berarti lebih besar ya. Nah, berarti kita jadi tahu, oh nanti kalau seandainya kita ketemu belalang anggrek, oke, kita lihat saja kalau dia ternyata besar sekali, oh udah dapat dipastikan ini pasti perempuan nih. Salah, betina nih gitu ya. Bukan jantan nih berarti gitu. Terus kita juga bisa menginformasikan supaya kita tahu, oh ternyata si belalang anggrek ini jenisnya adalah predator. Cantik-cantik, tapi ternyata dia makan hewan juga gitu ya, bukan makan daun seperti belalang pada umumnya gitu ya, dia justru ternyata pemangsa beberapa jenis hewan ini ya, jadi bisa jangkrik, bisa capung, lebah, dan lalat. Oh, berarti dia memang benar-benar predator sejati ini ya, dan dia cuma bisa makan kalau mangsa-mangsanya itu masih hidup ya, bayangkan ya, jadi kalau mati dia tidak mau. Oke, kemudian ternyata belalang anggrek itu kalau dilihat dari metamorfosisnya tidak sempurna, ya. Metamorfosisnya ternyata dia lompat, jadi dari telur ke nimfa. Nimfa itu kan seperti serangga-serangga, tapi belum sempurna itu kan. Kemudian tiba-tiba langsung jadi dewasa. Nah, makanya dia disebut dengan fasenya tidak sempurna. Barulah kita lihat di bagian penutup, ini juga jadi bagian penting. Kenapa? Karena dia masuk ke deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat yang mau disampaikan ternyata manfaatnya bisa basmi hama dan bisa jadi hewan peliharaan.
Nah, baru kemudian ditutup, kalimat tutup. Nah, ini kita bisa lihat juga bahwa si pembuat laporan deskripsi ini, si pembuat laporan teks hasil observasi ini tidak memasukkan unsur pendapat pribadinya sama sekali. Jadi benar-benar semua kalimatnya berdasarkan apa yang diamati. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek review dari apa yang sudah kita baca. Ada 4 pertanyaan. Yang mau jawab langsung. Pertanyaan pertama. Laporan ini menyajikan informasi tentang ciri khusus belalang anggrek. Betul atau tidak? Benar atau salah? Benar atau salah ya? Benar, Bu. Oke, Dava mengatakan benar. Benar. Kenapa, Dava? Benar. Karena di paragraf kedua itu kan menceritakan tentang ciri khas belalang anggrek. Karena di paragraf kedua sudah menjelaskan tentang ciri khusus belalang anggrek. Sip, betul. Oke, pertanyaan kedua. Panjang tubuh belalang anggrek jantan 2 kali lipat lebih panjang daripada belalang anggrek betina. Benar atau salah? Benar, Salah, Bu. Benar, Bu. Salah, Bu. Salah, Bu. Salah, Bu. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Satu orang Salah. boleh? Siapa yang mau Hampir mewakili? Kali benar. lipat betina, Bu. Oke, siapa yang mau mewakili? Rabani Syah ya? Rabani, benar atau salah Rabani? Salah, Bu. Salah, karena? Karena di dalam teks tadi menceritakan tubuh betinanya 2 kali lebih besar daripada jantan. Oke, sip. Jadi tidak bisa lupa ya, betinanya lebih besar, lebih panjang 2 kali lipat dari jantan. Oke, kalimat kedua ini keliru, salah. Oke, pertanyaan ketiga. Belalang anggrek hanya memangsa 1 jenis makanan, benar atau salah? Salah, Ibu. Ya, kenapa salah? Siapa yang ingin? Karena di paragraf keempat tuh bilang bahwa belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Oke, sip. Jadi salah karena belalang anggrek memakan lebih dari karena tadi di dalam teks di paragraf 4 mengatakan bahwa belalang anggrek memakan lebih dari 1 jenis mangsa. Ya, oke. Salah ya? Oke, yang terakhir kalau begitu belalang anggrek tidak memberikan manfaat secara langsung bagi manusia. Benar? Salah. Salah. Kenapa salah? Belalang anggrek ada di paragraf 2 paling akhir, Bu. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Ya berarti salah ya. Selain itu kan juga bisa jadi peliharaan tadi kan? Ya itu manfaat juga. Ya. Oke, sip. Berarti dapat dipastikan kalian memahami teks yang ada. Nah, ini langsung saja. Jadi untuk struktur, kalian tadi kan sudah saya sebutkan kan, bahwa ada 3 unsur pembangunnya, definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Nah, misalnya teks tadi, mau kita buat strukturnya, jadi ini sudah jadi, kalian hanya tinggal lihat saja. Ya, jadi untuk bagian definisi umum atau pernyataan umumnya, kalian hanya tinggal sebutkan, oh dia ada di nomor paragraf yang pertama. Kenapa? Karena memang menyajikan, nah, kemudian ada alasan tertera di sana. Kemudian kalau ditanya, bagian kedua, deskripsi bagian, oh itu ada di paragraf kedua sampai 5. Mengapa? Nah, sebutkan alasannya. Karena paragraf 2 menjelaskan deskripsi apa, paragraf 3 apa, sampai dengan paragraf 5. Kemudian kalau manfaat, oh manfaatnya ada di paragraf terakhir itu ya. Karena paragraf tersebut menginformasikan tentang manfaatnya dari si belalang anggrek putih ini. Oke, jadi bisa dipahami ya tentang struktur dari teks laporan hasil observasi? Bisa, Bu. Bisa ya? Nanti kalau misalnya kalian harus aplikasikan pada teks lain, misalnya kalian ketemu nih ada teks lain, lalu saya minta buat strukturnya, nah modelnya seperti ini. Jadi caranya begini, ya. Oke, kalau bingung nanti boleh tanya. Kita tinggal punya 2 bagian lagi untuk hari ini. Jadi yang keempat adalah kita harus mengetahui. Jadi sebenarnya ngapain sih atau kenapa sih kita harus tahu kenapa sih kita harus buat teks laporan hasil observasi? Tujuannya buat apa? Manfaatnya buat apa gitu ya, atau fungsinya buat apa gitu. Oke, saya mau tanya dulu. Kalau menurut kalian logikanya apa sih tujuan kita buat laporan hasil observasi? Menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Untuk memberi informasi ke orang lain. Sebentar, gantian. Karena kita punya 35 orang. Kok 35 sekarang sudah bergabung kok banyak? Sudah gabung semua kayaknya. Oke, berarti satu-satu ya. Nazwa tadi sudah sebut yang pertama. Boleh ulang Nazwa? 1. Memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang atau terkait tentang suatu informasi. Oke, sih, baik. Bagus Nazwa.
Siapa lagi mau sambung? Rizky, Bu. Yap, silakan Rizky. Yaitu untuk memberi informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Oke, mantap. Ada lagi? Ini alasan kenapa tujuan kita buat ini ya, tujuan mengapa kita membuat teks laporan hasil observasi. Ada lagi? Cuma 2 saja? Manakah suara-suara yang lainnya? Atau sudah terwakili, Bu? Saya tidak menjawab itu karena itulah jawaban saya juga, sama seperti jawaban teman saya. Saya mau jawab, Ya, Bu. Bu. Oke, Toga. Yuk, silakan lanjut. Garuga, Bu, bukan Toga, Bu. Bukan, siapa nih? Garuga. Oke, Garuga. Yuk. Untuk meneliti atau untuk mengatasi suatu persoalan, Bu. Jadi kalau misalnya kita mengamati sesuatu itu karena kita mau menginformasikan supaya bisa mengatasi sebuah permasalahan yang ada gitu ya. Gitu maksudnya? Iya, Bu. Oke. Yuk, ada lagi? Cuma 3? Satu, 2, 3. Oke, ini hening berarti saya mengartikan, Bu, sebenarnya jawaban saya itu persis seperti yang disampaikan oleh ketiga teman saya. Oke, tidak apa-apa ya. Langsung kita lihat kalau begitu. Untuk tujuan ini sebenarnya juga banyak. Tapi kalau mau kita rangkum, minimal itu ada 6 yang harus kita ketahui. 1, kenapa kita perlu buat laporan hasil observasi? Jadi kenapa sih kita buat teks laporan hasil observasi? 1, karena kita mau mengidentifikasi sebuah kegiatan. Identifikasi itu kan artinya mengenal. Berarti karena kita mau mengenal sesuatu, makanya kita amati gitu. Yang kedua, dokumentasi. Kenapa? Karena kalau kita melakukan pengamatan, ya, kita jadi punya dokumentasinya. Termasuk kalau kita melaporkan. Jadi kalau kita buat teks laporannya itu ya kita punya dokumentasi tertulis namanya. 3, tujuan kenapa kita buat teks laporan hasil observasi? Karena kita juga bisa melakukannya untuk bahan penilaian. Ini tadi kaitannya dengan jawabannya Garuga ini. Nah, kalau misalnya ada sebuah permasalahan, nah kita bisa menilai, oh ini bisa jadi alternatif solusi atau tidak, misalnya begitu. Karena kita sudah melakukan pengamatan, gitu loh. Yang keempat, kita bisa memberikan informasi. Ya, ini tadi jawaban dari temannya tadi ya. Nah, karena kalau kita sudah mengamati kan ada informasi ini kita dapat, ya sudah kita bisa menyampaikan kembali, oh ini loh informasi yang saya bisa berikan dari hasil pengamatan yang saya lakukan. Yang kelima, sebagai acuan observasi lanjutan. Jadi kalau kita sudah mengamati, kita itu bisa kasih acuan kalau ada orang lain yang mau melakukan istilahnya pengamatan yang lebih lanjut terhadap hal tersebut. Atau kalaupun itu buat kita, misalnya kita sudah mengamati lidah mertua nih misalnya, tanaman lidah mertua. Berarti kita bisa nanti selanjutnya, oh saya mau observasi lanjut, kalau kemarin saya hanya lihat dari segi akarnya misalnya, sekarang saya mau lihat dari segi manfaatnya misalnya. Nah, itu kan kita jadi punya alasan ya. Dan yang keenam adalah akhirnya kita bisa ambil kesimpulan. Jadi kita tuh bisa buat kesimpulan, oh berarti kalau ini manfaatnya ini, kalau hewan ini misalnya, oh dia punya efek seperti ini. Nah, itulah kesimpulan yang kita buat setelah kita melakukan pengamatan gitu. Nah, kalau udah ada tujuan berarti jelas kita pasti punya fungsinya atau punya manfaatnya. Jadi manfaatnya itu tadi, ini juga sudah disebutkan temannya sebenarnya. 1, kita itu sebenarnya bisa bertanggung jawab. Jadi kita buat teks laporan itu sebagai bahan pertanggungjawaban kita gitu loh. Karena kita mau melaporkan tugas dari apa yang sudah kita amati. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti kita tambah pengetahuan kan, ya. Jadi kita tuh tahu gitu. Jadi semakin tahu prosesnya, atau kita jadi tahu apa sih yang lagi kita amati ini gitu ya. Percayalah kalau kita mengamati sesuatu, namanya saja mengamati kan, berarti kan kita ngikuti terus gitu ya. Mengikuti terus, jadi kita pasti tahu tentang hal tersebut. Ketiga, kita jadi punya gambaran lengkap mengenai proses atau objek yang diamati. Ya, yang mungkin kita hanya tahu sekilas, ketika kita ikuti terus, oh akhirnya kita tahu apa yang kita amati. Yang keempat, kita mendapatkan data-data objektif. Jadi kita dapat data-data dengan fakta gitu loh, mengenai proses maupun objek yang diamati ya. Kemudian kelima, kalau misalnya kita sebagai pembaca, maka laporan observasi itu manfaatnya supaya kita dapat menafsirkan atau menginterpretasikan peristiwa yang telah diamati. Jadi kita tuh tahu gitu, oh ini urutan-urutannya, oh peristiwanya begitu, oh kemungkinan besar yang akan terjadi begini nih. Nah, karena kita sudah bisa menafsirkan atau kita bisa menginterpretasikan gitu.
Lalu adanya data observasi yang runtut, jadi kalau dia berurutan gitu ya, maka juga akan memudahkan kita untuk tahu kronologi sebuah kegiatan atau kronologi sebuah peristiwa. Lalu manfaat berikutnya, data-data yang dihasilkan dari observasi bisa kita gunakan gitu ya untuk mengambil kebijakan tertentu. Jadi akhirnya bisa jadi kalau kita sudah melakukan sebuah pengamatan terhadap sesuatu, nanti ketika memang diperlukan terhadap sebuah permasalahan, perlu diambil sebuah keputusan, nah kebijakan yang timbul itu jelas karena disesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lalu kita juga bisa jadikan sebagai bahan rujukan untuk implementasi kegiatan dalam sehari-hari misalnya ya, atau kita bisa gunakan untuk mengukur kualitas suatu proses, itu juga bisa, atau kita bisa menggunakan untuk mengetahui perkembangan tingkat kegiatan tertentu, itu juga bisa. Kita bisa memecahkan sebuah permasalahan, pasti ya, karena diamati bisa jadi kita sudah kenal ada permasalahan, juga bisa jadi bahan pemecahan sebuah masalah. Kita juga bisa mengadakan pengawasan terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya sesuatu itu perlu diperbaiki, misalnya hasil dari pengawasan itu yang kita informasikan. Nah, itu kan juga karena faktor pengamatan juga. Kita juga bisa menemukan teknik-teknik baru misalnya. Jadi kita bisa menentukan nih, oh kalau misalnya menyelesaikan permasalahan ini caranya begini. Kenapa? Karena saya sudah pernah mengamati misalnya. Kalau menggunakan alat ini maka dia lebih efektif. Nah, misalnya begitu. Atau kita juga bisa menyusun rencana selanjutnya. Oh berarti setelah melakukan pengamatan ini, selanjutnya saya mau mengamati apa lagi nih misalnya. Nah jadi kita kayak punya rencana baru gitu ya. Dan yang terakhir adalah teks laporan hasil observasi itu berguna juga buat data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan. Jadi kita itu seolah-olah jadi bisa melihat kronologi sebuah kejadian kan. Jadi istilahnya kita sebenarnya mencatat sebuah sejarah gitu. Kita bisa lihat, kan waktu yang terlewat tidak bisa diulang ya. Jadi segala sesuatu yang sudah lewat itu kan namanya sejarah. Nah, ketika kita sudah melakukan sebuah pengamatan, berarti sebenarnya kita lagi mencatat sejarah yang terjadi. Termasuk walaupun yang kita amati cuma serangga, itu bukan cuma gitu ya. Namanya mengamati ya sudah, tetap mengamati. Kita jadi mengenal sesuatu dan kita jadi tahu apa yang terjadi pada saat itu. Nah, itulah kurang lebih tujuan dan manfaat dari kita melakukan teks laporan hasil observasi. Gitu. Nah, untuk bagian yang terakhir adalah kita akan belajar soal kaidah kebahasaan. Sebenarnya untuk materi ini kita perlu di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini saya hanya sampaikan kulit luarnya saja, jadi hanya secara umum saja. Nanti spesifiknya karena harus diaplikasikan dalam penggunaan praktik gitu ya. Jadi kita memang harus berpraktik kalau sudah membuat kaidah kebahasaannya ini dalam untuk tulisan kita. Yang penting kita tahu beberapa bagiannya. Jadi dalam teks laporan hasil observasi itu, kaidah kebahasaan yang diperhatikan itu ada 5. Yang pertama itu, kita harus menggunakan kalimat definisi. Nah, kalimat definisi ini kan tadi sudah ya, intinya itu kalau misalnya kalian ketemu dengan kata adalah, gitu ya, itu biasanya penanda penggunaan definisi, karena dia sedang menguraikan atau menjelaskan tentang pengertian terhadap sesuatu. Nah, itu konsep definisi. Lalu yang kedua, ada konjungsi. Nah, konjungsi itu kan menandakan kalimat itu majemuk atau tidak majemuk sebenarnya. Konjungsi itu juga sekaligus menginformasikan kegunaan istilahnya penanda kata penghubung itu. Jadi arti kata penghubung itu dipakai untuk menandakan apa gitu. Makanya misalnya ada konjungsi dan, konjungsi atau, konjungsi untuk misalnya. Kalau dan itu kan konjungsi untuk menyatakan bahwa klausa yang satu setara dengan klausa berikutnya. Kondisi fungsi kalimatnya itu setara. Nah, yang saya sebutkan ini akan kita pelajari di pertemuan tatap maya berikutnya ya. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang fungsi kalimat termasuk penggunaan konjungsi di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah kita pakai kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Sederhananya kalimat simpleks itu namanya kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu berarti verbanya cuma satu, subjeknya satu, verbanya satu. Kalau kalimat kompleks itu berarti kalimat majemuk. Verbanya bisa 2, subjeknya juga bisa 2 atau lebih, dan pasti di dalamnya ada konjungsi. Nah, itu namanya kalimat kompleks. Lalu yang keempat, ada sinonim, ada antonim. Nah, ini mudah ya, sinonim lawan kata, sinonim persamaan kata, antonim lawan kata. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan kata-kata teknis atau kata-kata keilmuan. Jadi yang dimaksud dengan kata teknis itu adalah kata-kata yang mendukung atau kata-kata yang dipakai terhadap apa yang sedang kita bahas. Kalau kita sedang membahas di bidang pendidikan, berarti kata-kata teknisnya berarti segala sesuatu yang sifatnya berkaitan erat dengan pendidikan. Kalau misalnya tentang teknologi, berarti kata teknisnya apa saja yang berkaitan erat dengan teknologi gitu loh. Nah, itu yang kita maksudkan di dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi.
Oke, jadi apakah ada pertanyaan? Karena waktu kita juga sudah mau habis, tinggal 6 menit lagi. Ibu, Jelas semuanya? Ibu. Boleh, Lola, silakan. Jadi kalau misalnya kita mau nulis teks laporan hasil observasi gitu Ibu, kalau misalnya kita lagi ngamatin kucing bersihan misalnya. Nah, itu kan kita kan nggak tahu tuh ciri apa maksudnya tuh dia tuh keluarga apa gitu, tergolong binatang apa dan sebagainya. Nah, itu bisa nggak Bu kita ambil dari internet terus kita masukkan dikit-dikit gitu? Boleh, ini kan tadi sesuai dengan bagian yang pertama tadi kan, itulah mengapa kalau kita mengamati sesuatu kadang-kadang kita butuh sumber pendukung. Jadi kalau kamu ambilnya dari internet atau dari buku, boleh. Syaratnya cuma satu, syaratnya tadi, teruji. Jadi data yang kamu peroleh itu memang sudah pernah dilakukan pengamatan sebelumnya, atau ada sumbernya. Kalau ada sumbernya boleh dipakai. Nanti kita sebutnya sebagai sumber pendukung dari hasil pengamatan kita. Gitu. Ya. Lola piara kucing Persia di rumah? Ada Bu, tapi udah mati. Oke ya. Nah gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Belum ya? Oke, kita simpulkan dulu ya. Jadi dari apa yang kita pelajari hari ini, jadi kita akhirnya sudah bisa mengetahui ya, minimal itu kita tahu bahwa di dalam teks laporan hasil observasi, konten yang ingin dicapai atau sesuatu yang ingin kita pahami dari isi yang dimaksudkan dari bab ini adalah bahwa teks laporan hasil observasi itu merupakan wacana lisan atau teks, saya ulangi, wacana tertulis atau teks tertulis yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Dan akhirnya kita pun memahami bahwa ternyata di dalamnya ada ciri-cirinya, minimal ada 6 yang kita ketahui gitu ya. 6 ciri-cirinya, satu di antaranya tadi misalnya bersifat objektif, global, universal, menyajikan fakta, tidak memasukkan unsur pendapat di dalamnya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita pun memahami bahwa kalau kita mau membuat teks laporan hasil observasi, maka kita harus tahu struktur pembangunnya. Strukturnya hanya ada 3 saja, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dan yang terakhir adalah kalau kita mau buat teks laporan observasi, maka kita pun harus tahu tujuan dan manfaat yang ada di dalamnya. Jadi tadi ya beberapa tujuan yang ada di dalamnya, baik kita akhirnya bisa mengidentifikasi sebuah kegiatan, kita bisa membuat dokumentasi gitu ya, dan lain sebagainya. Termasuk kebermanfaatannya, manfaatnya adalah ketika kita melakukan pengamatan, maka bisa jadi acuan untuk melakukan pengamatan berikutnya, bisa bermanfaat untuk mengambil sebuah kebijakan, bisa bermanfaat karena kita menjadi belajar dan memahami sebuah pengetahuan baru, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti tinggal dibaca-baca lagi. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Oke, Bu. terakhir sebelum kita tutup, sebelum kita tutup, maka kita akan coba lagi. Saya akan mengetes kalian kalau begitu. Saya pilih acak sekarang ya. Jadi orang yang saya pilih wajib hidupkan kameranya. Saya pilih siapa ya, sebentar. Atau ada yang mau menyumbangkan diri untuk dipilih? Acak itu. Acak ya. Baik, yang belum ada suaranya hari ini adalah siapakah orang beruntung itu? Siska Raya. Hai Runisa. Apakah Siska ada? Hadir, Bu. Oke, Siska, oke, sip ya, sudah aktif juga. Sis, kita coba. Oke. Saya akan spin pertanyaan yang jatuh ke kamu, mohon dijawab. Oke. Sebutkan minimal 2 buah tujuan dari pembuatan teks laporan hasil observasi. Apa, Siska? Masih ingat? Atau sudah lupa? Mengatasi suatu masalah sama mengambil keputusan lebih efektif. Itu tujuannya atau manfaatnya? Tujuan. Tujuan ya. Ya, masih boleh lah. Oke. Ada yang mau melengkapi?
Oga, Bu. Jawabannya? Dapa, Bu. Dapa. Oga, Oke, Bu. siapa? Oga. Dapa, Bu. Orang? Dava, Dapa. oke Dava. Boleh Dava bantu lengkapi jawaban apa sih tujuan dari kita buat laporan Berapa, Bu? 2 hasil butir. observasi? 2 saja, jangan banyak-banyak. Dokumentasi dan bahan penilaian. Oke, untuk dokumentasi dan bahan penilaian. Sip ya. Baik. Nah, sekarang satu orang terakhir. Siapakah? Oh, saya acak dulu ya. Setelah Siska, maka saya akan pilih siapa ya? Okta. Okta Zahra. Apakah Okta ada? Ada, Bu. Oke, sip. Boleh aktifkan kameranya, Nak? Nah, sip. Mantap. Oke, Okta. Berarti kamu yang terakhir nih ya. Eits. Oke. Okta, sebelumnya... Layarnya nggak ada, Bu. Hah? Gimana, Nak? Layarnya nggak. Oh, di layarnya tidak kelihatan ya? Nah, Ibu tidak share screen. Biar share screen ya, oke. Nah, wait. Sabar. Ulang ya. Udah kelihatan kan? Oh, ini yang mudah ini. Yuk, buatlah 2 contoh sinonim. Okta. Ya, Bu. Okta tahu sinonim kan? Sinonim adalah persamaan. Oktanya ada? Ada, Bu. Sinonim itu persamaan kata, Okta. Ya, persamaan kata. Jadi buat 2 contohnya. Misalnya ini sama ini artinya sama, 1. Terus ini sama ini artinya sama, 2 gitu. Maksudnya, Bu? Contoh nih, contoh. Cantik, persamaan katanya indah. 1. Nah, sekarang Okta. Apa ya? Bohong, dusta. Bohong, persamaan sinonimnya, persamaan katanya dusta. Oke, satu lagi. Realita, kenyataan. Oke, realita, sinonim katanya adalah kenyataan. Oke, baik, cukup ya. Nah, terima kasih semuanya sudah bergabung di tatap maya kita pagi hari ini. Materinya juga sudah saya sampaikan ya, termasuk sampai bagian simpulan. Kemudian tugas kalian untuk hari ini hanya perlu mengirimkan mind map, jadi nanti tinggal saya kirim alamat surelnya untuk kalian kirim. Selebihnya kalian hanya baca-baca saja. Pertemuan minggu depan itu kalau tidak salah pasti luring ya, kan ini daring berarti minggu depannya luring. Jadi berarti nanti minggu depan kalian akan mengerjakan tugas, nanti minggu depannya lagi baru kita tatap maya seperti ini lagi. Oke, jelas? Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya, terima kasih juga yang sudah aktif. Nanti saya tulis di grup WhatsApp kita untuk mencantumkan nama-nama yang menjawab pertanyaan pada hari ini. Termasuk kalau yang menjawabnya lebih dari 1. Jadi tinggal tulis misalnya, Lola dalam kurung 2 kali, misalnya menjawab pertanyaan kah, atau tadi memberikan pendapat. Pokoknya semua orang yang hari ini menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, atau saya pilih untuk menjawab pertanyaan, maka semuanya wajib menuliskan namanya di grup WhatsApp yang di grup di dalam WhatsApp yang kita punya, ya. Oke, sampai Ibu, ketemu. kalau lupa jumlah yang dijawab berapa? Nggak apa-apa, kira-kira aja, misalnya 2 atau 3 kali misalnya. Kalau misalnya ternyata 4 atau 5, tapi lupa, rasanya di bawah, di atas 2 ya udah tulis 3 atau 4. Gitu. Kalau yang baca tadi juga Kak, Bu? Gimana, Nak? Kalau yang baca tadi. Yang jawab pertanyaan, oh iya baca boleh. Iya, baca kan tadi kan bantu saya kan. Oke. Terima Semuanya kasih, Bu. ditulis ya. Sip, terima kasih buat hari ini. Sehat selalu ya. Jaga kesehatan kalian. Jangan lupa belajar. Pokoknya ingat mata pelajaran apapun ya.
misalnya satu di antaranya mata pelajaran bahasa Indonesia, yang pasti kalian belajar karena kalian harus belajar. Karena kalian mau belajar, bukan karena saya mewajibkan kalian belajar. Itu aja. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.